I4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan dalam Islam, yaitu pada tokoh Muhammad Abduh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi. Nama ayah dari Muhammad Abduh yaitu Abdullah Hasan Khairullah. Jadi ayahnya ini berasal dari Turki dan ia memiliki seorang ibu yang bersilsilah dari keturunan Umar bin Khattab, yaitu dari Arab. Jadi Muhammad Abduh ini berasal dari keluarga petani. Mereka ini adalah keluarga yang sangat sederhana dan pecinta ilmu. Jadi di sini kita masuk kepada gerakan pembaruan dalam Islam yang digerakkan oleh Muhammad Abduh. Di sini Muhammad Abduh ingin memurnikan kembali ajaran Islam kepada Al-Quran dan Hadis. Hal ini karena pada saat itu banyaknya terjadi bid'ah atau kharafat. Jadi menurut Muhammad Abduh, kesalahan pada umat Islam ini mereka terlalu percaya kepada karomah yang dimiliki oleh para wali. Jadi Muhammad Abduh ingin memberikan penawaran agar umat Islam tidak ketertinggalan. Jadi gerakan yang pertama yang dibuat oleh Muhammad Abduh itu yang pertama gerakan pembaharuan pada akidah dan ibadah. Jadi menurut beliau intisari dari ajaran agama Islam itu yaitu kita percaya kepada keesaan Tuhan yang ditetapkan oleh akal pikiran kita. Jadi kita itu yang ditetapkan oleh akal pikiran kita dan didukung oleh Al-Quran dan Hadis. Jadi itu akal pikiran itu dan berpegangan pada Al-Quran dan Hadis. Jadi yang kedua itu gerakan pendidikan di dalam Islam. Jadi Muhammad Abduh ini membuat pembaharuannya dengan cara mereka membangkitkan semangat berpikir umat Islam dan menggelorakan semangat ijtihad mereka. Dan gerakan pembaharuan yang ketiga yaitu gerakan pembaharuan di bidang politik. Jadi gerakan pembaharuan yang lebih nyata ini diawali dengan Muhammad Abduh kuliah di Al-Azhar, Kairo. Jadi tujuan ide dari gerakan ini yaitu membangkitkan semangat umat Islam untuk melawan kekuasaan Barat terhadap umat Islam. Jadi gerakan yang keempat yang dilakukan oleh Muhammad bin Abduh ini adalah gerakan pembaharuan di dalam hukum Islam. Jadi menurut Muhammad Abduh, kemunduran bangsa-bangsa Muslim itu dikarenakan atau akibat dari pemerintahan yang otoriter. Jadi ahli hukum itu dianggap bersalah karena ahli hukum ini tidak memahami tentang politik. Jadi mereka selalu bergantungan kepada para penguasa, sehingga para penguasa itu tidak mempertanggungjawabkan kebijakan mereka sendiri. Jadi gerakan pembaharuan yang kelima yaitu gerakan pembaharuan di bidang wakaf. Jadi di sini Muhammad Abduh memberikan pemikiran yang cukup kritis karena menurut Muhammad Abduh wakaf itu merupakan dana yang paling terpenting pada masa itu. Jadi pada masa itu sedangkan dalam pengelolaan administrasi itu sangat tidak efektif bagi Muhammad Abduh. Jadi pada 1905 Masehi beliau mengundurkan diri dari Dewan Perwakilan Al-Azhar. Jadi pada beberapa bulan kemudian Muhammad Abduh jatuh sakit pada suatu malam beliau mau berangkat ke Eropa. Jadi tepatnya seminggu kemudian Muhammad Abduh wafat pada tanggal 11 Juli tahun 1905 Masehi. Selanjutnya ada gerakan dari Rashid Ridho. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah seorang murid dari Muhammad Abduh.
dan Rashid Ridho dilahirkan di Al-Qalamun di Suriah di pesisir laut pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Jadi Rashid Ridho ini termasuk ketiga tokoh dari gerakan Salafiyah di Mesir. Jadi menurutnya di bidang politik, menurut Rashid Ridho, ide politik terpenting adalah ukhuwah Islamiyah, atau di situ persaudaraan antara sesama umat Islam. Karena menurutnya umat Islam itu dapat bangkit kembali dengan membentuk sebuah komunitas. Jadi dengan komunitas yang dibentuk oleh Rashid Ridho, umat Islam itu akan bisa saling bertukar pikiran menurut Rashid Ridho. Jadi selanjutnya kita masuk kepada pemikiran pembaruan Rashid Ridho. Yang pertama itu peduli terhadap keterbelakangan umat Islam. Menurutnya keterbelakangan itu disebabkan kaum muslim sendiri mengabaikan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Jadi menurutnya umat Islam itu selalu menyepelekan atau tidak peduli dengan prinsip-prinsip yang ada pada ajaran Islam. Dan yang kedua itu umat Islam harus meninggalkan sikap fatalisme atau jabariyah. Yang ketiga, mengajak kepada umat Islam untuk mempergunakan akal untuk menafsirkan ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Yang kelima, umat Islam harus meninggalkan bid'ah atau khurafat dan tahayul, karena bid'ah itu dapat merusak pikiran kita sendiri. Yang keenam, umat Islam akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat apabila konsisten dengan hukum Islam dan ajaran-ajaran syariat Islam. Yang ketujuh, umat Islam perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan berdasarkan khalifah Islamiyah, atau berdasarkan syariat, kembali lagi kepada pemerintahan umat Islam, cara kepemimpinan umat Islam. Dan ke-8, khalifah harus penguasa seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Yang ke-9, khalifah haruslah seorang mujtahid yang dibantu oleh para ulama dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman pada masanya. Sekian penjelasan dari saya tentang gerakan pembaharuan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.